Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman bersama saya Kukuswanto. Dan hari ini saya masih ada di belakang rumah ya. Jadi setelah pemupukan RP selesai ya kemarin itu. Jadi hari ini saya mau membersihkan ini teman-teman ya. Jadi ada rumput-rumput atau gulma yang anak kayu seperti ini, yang hidup di batang sawit seperti ini teman-teman ya. Jadi saya mau tanya dulu nih buat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua gimana? Apakah ini dibersihkan atau tidak ya gitu teman-teman ya. Mungkin bisa berbagi di kolom komentar. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Ini saya pribadi dulu. Sebenarnya saya juga nggak terlalu ngurus sebenarnya dengan yang kayak gini nih teman-teman ya. Ini karena di belakang rumah, jadi sambil nyantai, jadi kadang saya cabutin biar terlihat lebih bersih. Saya juga nggak tahu pasti pengaruhnya itu apa terhadap batang nih teman-teman ya. Apakah dia ini mencuri nutrisi atau tidak, atau bahkan ini harusnya dibiarkan saja. Saya juga tidak tahu pastinya gitu. Tapi kalau yang anak kayu, saya rasa wajib dicabut kalau masih kecil gini teman-teman ya, kalau bisa lah. Karena kalau anak kayu itu kan kemungkinan besarnya jadinya seperti benalu. Jadi kalau ada pohon sawit biasanya ya, yang saya temui itu adalah pohon beringin. Jadi pohon beringinnya besar, pohon sawitnya besar, yang tadinya sawitnya buahnya banyak itu mulai berkurang karena dia dililit oleh akar-akar dari pohon beringin tersebut. Jadi menurut saya itu benalu, dan juga panennya kan jadi susah gitu teman-teman ya. Nah ini pengalaman pribadi saja. Saya dulu pernah kerja di PT Ternia Selatan, Kebun Burnai Timur. Jadi saya pernah tahu teman-teman di riset. Jadi untuk di bagian riset itu sawitnya itu disemprot teman-teman ya. Jadi untuk mengendalikan ini gulmanya, ini rumputnya ini, itu disemprot sama mereka gitu teman-teman ya. Saya juga nggak tahu pasti biar apa, yang pasti biar bersih ya. Maksudnya itu efek di pertumbuhan pohonnya itu gimana, saya juga nggak tahu pastinya teman-teman ya. Cuman menurut saya bersih dan rapi gitu aja, karena mungkin di situ riset, jadi pusat perhatiannya kan ke situ gitu teman-teman ya. Jadi kalau risetnya aja gagal, gimana dengan di divisinya? Mungkin seperti itu moto dari mereka gitu teman-teman ya. Ini rumputnya seperti ini kalau di sini teman-teman. Ini kalau saya bilangnya kasapan, saya nggak tahu kalau tempat teman-teman namanya apa. Kayak gini nih teman-teman. Kalau lagi pengen kumat, apanya namanya, rajinnya, kita kebersihan. Kalau lagi kumat malesnya, aduh males banget gitu teman-teman ya. Kan kalau jadi petani itu yang enaknya seperti ini teman-teman ya. Ya tidak terikat oleh jam kerja. Jadi kalau kita mau kerja ya kerja, kalau enggak ya udah gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi teman-teman, jatuhnya tetap sama saja ya. Jatuhnya sama saja. Karena walaupun kita petani ya, kita tetap harus kerja. Yang membedakan kita tidak diatur, misalnya kita ada keperluan mendadak, kita nggak harus izin cuti, kita bisa cuti atau enggak, situ aja. Fleksibel di waktu. Kalau untuk bekerja di karyawan itu kita bisa menentukan gaji. Jadi misalnya gaji kita per bulan UMR. Jadi kita hitung-hitungannya di situ. Kalau petani belum tentu. Karena kalau petani misalnya contoh petani sawit ya. Kalau saya ini pekerja ya teman-teman ya. Kalau petani sawit itu kita nggak tentu hasilnya. Misalnya
Oke, kita buat 1 bulan, 1 kali panen. Biasanya 1 bulan itu kan 2 kali panen ya. Kita buat 1 kali panen itu dapatnya kalau 1 hektar anggap saja kita buat 1,5 ton ya, 1,5 ton. Mungkin kalau harga sekarang di 2000 itu lumayan teman-teman ya, 3 juta. Jadi kalau 1 bulan estimasi kita buat sama rata lah gitu teman-teman. Jadi nggak ada buah yang trek, nggak ada buah yang meledak. Jadi kita buat sama rata segitu semua, biar hitung-hitungannya enak. Jadi kalau 1 bulan kita bisa dapat 6 juta rupiah gitu teman-teman. Jadi itu kalau harganya 2000. Tapi kalau harganya turun sampai kayak tahun kemarin ya, kalau nggak salah tahun kemarin itu sampai di sini di Desa Wisata Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam itu sampai di harga 800 rupiah. Jadi kalau dapat 1,5 ton cuman 1.600.000 gitu teman-teman. Jadi cuman dapat 3 juta, belum dipotong biaya panen dan belum perawatan kebun. Jadi untuk teman-teman semua ya yang bilang enak nih jadi petani, duitnya banyak ya, amin, alhamdulillah kalau seperti itu pemikirannya. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, untuk jadi petani itu resikonya besar ketika harga panenan kita itu turun gitu teman-teman ya. Kadang biasanya ketika musim panen ataupun seperti sawit, seperti buahnya meledak, panen raya itu biasanya harganya nggak sebagus ketika masa trek gitu. Apalagi kalau sudah masa trek dan harganya juga nggak bagus, itu kan sangat-sangat menyakitkan. Dan yang kita tahu ya, untuk pupuk pestisida itu lumayan harganya sekarang, walaupun sudah agak turun, cuman nggak sebanding dengan yang kemarin-kemarin itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya tetap ada plus minusnya, jadi tergantung kita menjalaninya seperti apa. Oke, buat teman-teman semua, kalau ada masukan mungkin bisa berbagi di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu ke video-video saya selanjutnya. See you.